warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Fitriana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil video ujian kinerja saya atau UKIN yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 dengan berbasis sinkronus daring dengan menggunakan platform Google Meet. Berikut saya lampirkan bukti pendaftaran UKIN atau ujian kinerja saya dengan nomor peserta 201500032012 dan dengan nomor induk mahasiswa 1920720061. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya tolong dihidupkan kameranya. Terus mic-nya dimatikan. Baik, senang sekali Bu Eni bisa ketemu lagi dengan kalian di Google Meet ini. Apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Bu Eni senang sekali kalau kalian semua sudah sehat. Tetap jaga kesehatan dengan selalu mentaati protokol kesehatan ya. Jangan lupa selalu memakai masker jika keluar rumah. Kemudian sering cuci tangan dan juga jaga jarak, jangan berkerumun. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah. Amin. Doa selesai, terima kasih. Untuk selalu berdoa sebelum melakukan sesuatu ya, agar segala sesuatu yang kita lakukan dapat berjalan lancar. Saya akan dahulu saya Nandini Nurenda Barisil sudah kirim materinya, silahkan dibaca, silahkan dipelajari. Sudah dibaca belum? Sudah, Nia? Ready? Sudah dibaca? Hari yang kirim? Oke, baik, terima kasih. Kemarin kita pernah jadi tentang hak dan kewajiban ya. Apa perbedaan dari hak asasi manusia dengan hak warga negara? Manusia bersifat universal tanpa mempertimbangkan kewarganegaraannya, sedangkan hak warga negara dibatasi kewarganegaraannya. Ya, betul sekali, saudara. Ada lagi yang punya pendapat lain? Hak asasi manusia melekat pada setiap orang di dunia. Hak warga negara hak yang dimiliki setiap orang seperti bagian dari negara. Ya, baik. Bagus sekali, Rian. Terima kasih. Benar apa yang teman kalian ucapkan tadi ya. Jadi, hak asasi manusia itu sifatnya universal. Jadi, tidak terpaku pada kewarganegaraan seseorang, itu hak asasi manusia. Tetapi kalau hak warga negara, hak tersebut dibatasi dengan kewarganegaraannya. Antara warga negara Indonesia dengan warga negara yang lain, Amerika misalnya, tentu haknya berbeda. Begitu ya. Oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang kasus pelanggaran haknya ya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu yang akan kita pelajari. Dengan mempelajari ini, saya harapkan kalian sebagai generasi bangsa, sebagai calon pemimpin bangsa, kalian mampu memahami betul hak dan kewajibannya, serta mampu berpikir kritis
terhadap apa-apa yang terjadi di sekitar kalian, di lingkungan masyarakat kalian. Oke, ini Bu Eni akan presentasi share screen. Soalnya Bu Eni, apakah sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, untuk kegiatan kita di pagi hari ini, kita akan mengamati, ya. Jadi nanti Bu Eni akan menampilkan video, kalian mengamati video tersebut dan kalian dapat bertanya, kemudian menjawab dan berpendapat mengenai video tersebut. Kemudian Bu Eni juga akan menampilkan gambar, kalian nanti bisa berdiskusi tentang gambar tersebut, ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, dan mengkomunikasikan, kalian diharapkan dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dan juga menganalisis kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga. Kemudian menganalisis solusi untuk mengatasi masalah pelanggaran hak, pelanggaran kewajiban warga. Setelah melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kalian ini mampu berpikir kritis dan peduli terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Oke. Nah, tadi kita juga sudah membahas perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Hak asasi manusia sifat universal. Sedangkan hak warga negara dibatasi oleh kewarganegaraannya. Tapi kalau hak asasi manusia tidak, dia tidak dibatasi kewarganegaraannya. Semua orang sama hak asasi manusianya, ya. Semua orang sama, baik itu orang Indonesia, orang Amerika, Inggris, semuanya sama hak asasi manusianya. Tetapi kalau hak warga negara tentu berbeda. Orang Indonesia dengan orang Inggris berbeda haknya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa? Oke, alhamdulillah. Bisa. Sebuah video pesta ulang tahun yang viral tersebar di media sosial diadakan pada tanggal 21 Juli lalu saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dalam akun TikTok Rezi Putra 15, pesta ulang tahun terlihat dihadiri oleh sejumlah tamu undangan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Atas video dugaan pelanggaran protokol kesehatan ini, Polres Metro Bekasi Kota memanggil sejumlah saksi. Dalam keterangannya kepada pers, Joy Putri, penyelenggara acara atau yang mengadakan pesta ulang tahun ke-18 saat itu, mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada warga yang telah dirugikan dan berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasusnya masih dalam penyelidikan dan penanganan unit kriminal khusus Polres Metro Bekasi Kota. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Setelah kalian mengamati video tersebut, ada yang ingin berpendapat tentang video itu? Saya. Tania, silakan ya. Pendapatmu ya. Saya sangat setuju terhadap tindakan tegas aparat kepolisian dalam menindak kasus tersebut agar dapat dijadikan contoh dan pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama seperti selebgram tersebut. Ya, setuju ya.
tindakan tegas aparat pemerintah tersebut ya. Punya pertanyaan mengenai video itu? Yang punya pertanyaan mengenai video tersebut? Saya Bu. Mengapa selebgram tersebut didenda oleh pihak berwenang? Mengapa selebgram tersebut didenda oleh pihak yang berwenang? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Anda? Saya. Reni, coba Reni ya, jawab. Karena selebgram tersebut tidak melakukan kewajibannya sebagai warga negara saat PPKM, yaitu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dia malah membuat kerumunan. Benar sekali. Jadi kenapa dia itu didenda? Karena dia melanggar aturan PPKM. Nah, dari video tersebut, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Sekarang Bahwa kita tidak boleh melanggar sesuatu yang melanggar aturan. Ya, kita tidak boleh melanggar aturan yang aku ya Ren. Iya. Nah, ada lagi yang punya pendapat lain? di masa sekarang ini, apalagi masa PPKM, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh seperti selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak, tidak berkerumun. Ya, oke, benar. Kita harus taat protokol kesehatan, ya. Tidak memakai masker dan selalu mencuci tangan. Oke, nah gambar yang Bu Eni kirim ini mati. Jadi ada dua laki-laki yang sedang mengganggu temannya yang sedang belajar. Menurut kalian, ini termasuk pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Pelanggaran hak. Kita bahas pengertian dari pelanggaran hak warga negara itu apa. Jadi yang dikatakan pelanggaran hak warga negara adalah pelanggaran atau perbuatan kelompok atau perorangan yang disengaja atau tidak disengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak seseorang sebagai warga negara dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu adalah pelanggaran hak warga negara. Jadi kalau dari gambar ini, kita bisa simpulkan bahwa ada pelanggaran hak warga negara di dalamnya. Karena mereka sengaja mengganggu temannya yang sedang belajar. Masuk pelanggaran hak. Apakah kalian pernah menemui seperti ini di kelas kalian? Pernah. Oke, ya. Pernah ya. Kalau sekarang sih virtual jadi tidak ada, tapi yang ketika kelas 10 dulu masih tatap muka sering ya mendapatkan hal ini. Nah, sekarang kita bahas apa saja sih faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak warga negara? Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak warga negara. Yang pertama adalah faktor intern. Faktor intern ada apa? Faktor intern? Faktor dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Dari dalam. Dari dalam, Bu. Jadi faktor yang menyebabkan terjadi pelanggaran hak ada dua, yaitu faktor dan faktor intern, faktor dari dalam, yaitu munculnya sikap egois ya atau mementingkan diri sendiri. Kemudian kurangnya kesadaran
akan hak orang lain. Dan yang terakhir adanya sikap tidak toleransi terhadap orang lain. Itu faktor intern. Sekarang faktor ekstern. Kalau faktor dari mana? Luar. Dari luar. Nah, ya. Faktor ekstern adalah faktor dari luar. Di antaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau oleh orang yang memiliki kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ini juga faktor yang menyebabkan pelanggaran hak warga negara. Yang ketiga adalah adanya penyalahgunaan teknologi. Itu bisa juga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak warga negara. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, coba kalian analisa dari gambar ini, gambar anak yang mengganggu temannya sedang belajar, kira-kira faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak ini yang paling dominan faktor apa? Intern atau ekstern kalau menurut kalian? Intern. Faktor intern, benar ya, faktor intern. Jadi bisa saja hal itu terjadi karena adanya psikologis atau juga karena kurangnya kesadaran akan hak orang lain. Jadi temannya belajar mengganggu atau adanya sikap tidak toleransi. Nah, sampai di sini paham ya tentang pelanggaran hak warga negara? Ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Alhamdulillah, oke. Sekarang Bu Eni punya gambar lagi. Ya. Coba kalian amati gambar Bu Eni ini. Ini tentang apa ini? Gambar tentang apa? Ada yang tahu? Menagih hutang. Gambar tentang apa? Menagih hutang. Menagih hutang itu ya. Biasanya orang yang kalau punya hutang tagihnya gampang atau susah? Susah. Susah ya. Ketika ada seseorang yang punya hutang tetapi dia tidak mau bayar, itu disebut pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban, benar sekali ya. Ya, jadi ini disebut pengingkaran kewajiban. Kenapa? Karena kewajiban yang harusnya dilakukan tetapi diingkari. Dilakukan. Oke. Nah, bahas apa itu pengingkaran kewajiban warga negara. Kita ke pengertiannya. Pengingkaran kewajiban warga negara adalah sebagai tindakan warga negara ataupun aparat negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu adalah pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban dapat terjadi karena ketidaktahuan atau kurang kesadaran warga negara terhadap hukum. Atau bisa juga hal itu terjadi karena memiliki kekuasaan, atau pengingkaran kewajiban juga terjadi karena kesengajaan. Bisa juga terjadi karena keterpaksaan atau bisa juga karena kelalaian. Nah, kalau dari gambar ini misalnya ya ada orang yang berhutang tetapi tidak mau membayar, itu faktor penyebabnya kira-kira terjadi karena apa, Cah? Kenapa anak-anak? Kira-kira menurut kalian faktor penyebab terjadinya orang yang tidak mau membayar hutang itu kenapa? Kekurangan kesadaran. Ya, bisa jadi kekurangan kesadaran
Atau mungkin juga karena keterpaksaan, karena memang tidak punya uang, bisa juga, ya kan? Nah, oke, atau sengaja juga bisa. Nah, sekarang kita ke pengingkaran kewajiban warga negara. Siapa yang bisa memberikan contoh pengingkaran kewajiban warga negara yang ada di sekitar kalian, yang kalian temui selama pandemi sekarang ini? Kalau video yang tadi kita amati itu termasuk pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban, nak? Pengingkaran kewajiban. Video yang kita lihat tadi termasuk contoh kasus pengingkaran kewajiban. Kenapa? Karena dia melakukan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Di antaranya adalah sekarang ini kan PPKM, ada aturan tidak boleh membuat kerumunan, harus memakai masker, tetapi dia malah membuat kerumunan di mana dalam kerumunan itu, dalam acara ulang tahun itu banyak yang tidak memakai masker. Nah, itu jadi itu salah satu contoh pengingkaran kewajiban. Contoh pengingkaran yang lain yaitu misalnya membuang sampah. Ini juga contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian melanggar aturan lalu lintas, tidak memakai helm, ini juga contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Merusak fasilitas negara, termasuk coret-coret ketika kalian masuk di sekolah, bangkunya, temboknya dicoret-coret, itu juga tembok pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tidak membayar pajak, nah ini juga kewajiban. Atau tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan, misalnya mangkir dari kegiatan siskampling, atau sekarang ini ada kegiatan jogot. Ada nggak di sekitar kalian jogot tonggo? Ada nggak? Ada Bu. Jogot tonggo. Nah, itu jika kalian mendapatkan tugas jogot, mungkin kalian belum ya, orang tua kalian atau orang di sekitar kalian yang mendapatkan tugas itu, tetapi dia tidak melaksanakan, nah itu contoh kewajiban sebagai warga negara. Sekarang Bu Eni tanya sekali lagi, pernah kalian melihat atau menemui adanya pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban di masa pandemi di sekitar kalian? Melakukan pesta pernikahan di masa pandemi PPKM. Melakukan pesta pernikahan di masa PPKM, ya banyak ya. Oke, ada lagi yang lain? Tidak memakai masker. Tidak memakai masker. Oke. Masker. Betul, Virial, banyak ya kita temui masih yang tidak memakai masker keluar rumah. Oke. Itu salah satu contoh pelanggaran atau pengingkaran kewajiban. Nah, ini tadi yang disebutkan Virial ya, di antara itu banyak memakai masker jika keluar. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan untuk menangani hal tersebut? Itu ada dua cara, yaitu cara preventif dan cara represif. Cara preventif adalah cara upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban. Ya, mencegah. Jadi sebelum terjadinya pengingkaran kewajiban tersebut terjadi, dicegah terlebih dahulu. Di antaranya yaitu dengan dilakukan proses pendidikan, melalui proses pendidikan, melalui tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah cara represif, satu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat kewajiban terjadi, agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Jadi sudah ada pengingkaran kewajiban baru ditindak, ya, baru dihukum, baru didenda dan lain sebagainya.
contohnya dengan memberlakukan denda. Dia yang melanggar lalu lintas dulu, baru didenda. Nah, itu ada cara represif. Nah, sekarang coba diskusikan. Ini Bu Eni gambar. Ini sudah Bu Eni ya, dan sudah dibuat kelompok di grup WhatsApp kemarin. Nah, tugasnya adalah kalian diminta menganalisis kelompok 1 gambar 1, kelompok 2 gambar 2. Menganalisis ini termasuk pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Kemudian faktor penyebab apa dan upaya penanganannya apa saja. Begitu juga kelompok 2 ini termasuk kasus pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban, juga dianalisis faktor penyebabnya apa dan upaya penanganannya apa. Ayo, kemarin sudah Bu Eni buat kelompok, sudah diskusi ya? Ya, Bu. Presentasikan siapa kelompok 1? Bu, Ayo, kelompok 1 siapa yang mempresentasikan? Virial aja, Bu. Virial aja. Virial. Ya, oke. Virial, silakan Virial. Nia dimatikan dulu mic-nya. Virial. Ya, dibaca hasil diskusi dari kelompok 1, Virial, dari kelompokmu. menurut kelompok kami, gambar pertama menunjukkan kasus pelanggaran hak karena kita seharusnya mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Tapi ketika mendapat pendidikan, mereka malah disuruh bekerja di usia dini. Hal ini bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak pendidikan. Oke, faktor penyebabnya apa, Virial? Faktor penyebabnya faktor intern, yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Upaya untuk menanganinya menurut kalian? Menurut kami, penanganan yang tepat untuk kasus tersebut yaitu dengan cara preventif. Misal dengan mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu, pemerintah harus mengawasi secara seksama bagaimana proses perkembangan pendidikan di Indonesia untuk mengurangi hilangnya hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan. Oke, bagus sekali keren. Iya. Terima kasih Virial sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan siapa yang akan mempresentasikan? Menurut kami, 2 merupakan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap warga negara untuk menggunakan jalan raya berkewajiban mematuhi setiap aturan berlalu lintas. Faktor penyebabnya apa, Sauda? Faktor penyebab terjadinya bisa karena ketidaktahuan masyarakat, karena kelalaian ataupun karena kesengajaan. Oke, saja karena kesengajaan ya, atau ketidaktahuan juga bisa, mungkin dia cepat-cepat tidak melihat lampu itu gitu ya. Oke, ya makasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anakku,
Kami kasih tugas mandiri yaitu mencari kasus pelanggaran hak warga negara dan satu kasus pengingkaran kewajiban warga negara di koran atau media massa lainnya. Kemudian dianalisis seperti kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian juga kalian analisis faktor penyebab dan upaya penyelesaiannya itu apa saja. Nanti Bu Eni kirim di Google Classroom. Juga hasil diskusi dari kelompok kalian yang sudah kalian presentasikan tadi dikirim ke Bu Eni gitu ya. Oke, kita tutup dulu, tapi sebelum itu Bu Eni ingin mendengar kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Siapa yang akan membacakan kesimpulan? Kesimpulannya, Firial, silakan Firial. kesimpulannya, hari ini kita telah mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, perorangan yang disengaja ataupun tidak disengaja, menghalangi, membatasi hak seseorang sebagai warga negara yang dilindungi UUD 1945. Pengingkaran kewajiban warga negara adalah tindakan warga negara, aparat negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, terima kasih Firial. Dipimpin doanya. Kita tutup pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih Sauda yang telah memimpin doanya. Terima kasih anak-anakku. Mohon maaf atas segala kekurangan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.